Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Satu kasus lagi sepertinya akan menggantung dan tidak akan pernah terungkap. Habis ditelan bumi. Hilang ditelan masa ya, yaitu kematiannya kepala rumah tangga ex Jampitsus Febri. Nah, polisi jauh-jauh hari sudah mengatakan masyarakat jangan berspekulasi. Yang mana saya katakan itu adalah upaya pembunuhan berpikir kritis. Kemudian tidak lama setelah itu kepolisian mengeluarkan statement bahwa tidak ditemukan racun di sekitar kematian yang bersangkutan. Tidak lama setelah itu keluar juga statement dari keluarga yang bersangkutan, keluarga almarhum, bahwa mereka sudah ikhlas. Jadi ini tidak perlu diungkit-ungkit lagi. Nah, ya sudah. Mau seperti apa habis. Hanya saja kan, sekali lagi, pernyataan ikhlas dari keluarga yaitu hak mereka ya, dan harus kita hargai. Karena mungkin mereka juga dapat tekanan, saya tidak tahu. Hanya saja memang itu adalah hak keluarga. Baik. Yang menjadi masalah di sini adalah almarhum yang meninggal ini melekat padanya kedekatan dengan tersangka mega korupsi. Nah, kalau tidak dikatakan giga korupsi ya. Mega sama giga itu kan gedean giga. Nah, kayaknya kita supaya ada yang bisa mengalahkan Megawati harus ada yang punya anak namanya Gigawati. Ya, atau nanti ke atasnya Terawati. Ya, ada gak Terawati itu? Nah, itu ya. Ini apa tadi saya di mana masuknya tuh? Giga korupsi. Nah, memang almarhum ini tidak memiliki jabatan publik yang melekat pada dirinya secara langsung. Tetapi yang bersangkutan ini, almarhum ini adalah pegawai yang paling dekat dengan tersangka giga korupsi. Yang saya maksud di sini, setelah Febri dinyatakan sebagai tersangka, bahkan bukan setelah ya, di saat itu malam, di saat Febri dinyatakan tersangka, diambil oleh KPK. Pada saat itu ditemukan mayat tersebut. Kematian itu terjadinya di situ, waktunya itu. Nah, yang meninggal di sini bukan penjaga pintu. Yang meninggal di sini bukan tukang masak, tukang cuci, bukan. Yang meninggal di sini adalah orang yang paling tahu seluk-beluk keluar masuk uang keluarganya Febri. Nah, disinilah yang saya maksud bahwa meskipun keluarga sudah menyatakan ikhlas, tetapi daya nalar publik tidak bisa dibunuh juga begitu. Nah, apalagi sedari awal yang mengatakan jangan berspekulasi itu adalah Behudi 52M. Yang mana Behudi 52M ini memiliki riwayat rekam jejak yang sangat buruk mengenai kehilangan nyawa. Yaitu tragedi Kanjuruhan yang menghilangkan 135 nyawa yang tidak dilakukan investigasi lebih jauh. Dan entah kesananya itu siapa pihak yang bertanggung jawab yang disalahkan. Nah, inilah yang akan kita saksikan sekarang. Dan ada analisa sangat bagus sekali. Saya baru tahu ya kepada orang yang akan kita bahas ini, itu Pak Reza Indragiri, yang mana beliau itu punya salah satu sudut pandang di dalam membaca politik nasional dari satu ilmu yang beliau sebut sebagai psikologi forensik. Jika saya tidak salah dengan istilahnya itu ya. Nah, baik. Kita akan saksikan dulu ini dari awal lah, karena saya tadinya mau langsung ke Pak Reza Indragiri, tetapi sepertinya kalau langsung ke Pak Reza Indragiri akan ada konteks yang terlewat. Makanya kita langsung mulai dari awal tayangan ini. Ini adalah tayangan dari Nusantara TV ya. Kita saksikan. Karena saya baca di berita, satu berita katanya polisi menunggu laporan. Saya pikir polisi tidak perlu menunggu laporan, karena ini seperti drama sepertinya ya. Drama seperti film-film drama yang mengisahkan tentang pembunuhan, lalu ada saksi dan lain sebagainya, yang menurut saya semakin menarik ini. Dan tentu saja kalau bisa didalami secara serius ya, dalam konteks untuk kepentingan hukum, saya percaya ini akan semakin menarik. Apalagi ya dia diduga adalah karunganya mantan Jampitsus tersebut. Tapi sayangnya yang dianggap ini perkataannya si ataupun Behudi. berita meninggalnya seseorang yang dianggap
tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Polda Metro Jaya pasti akan mendalami bukti sekecil apapun, apalagi ini mengenai kehilangan nyawa seseorang. Si Bohudi ini nyawa 135 orang hilang, malah kabur ke Jakarta tuh. Si Bohudi itu. Ya, terus kita harus percaya begitu sama omongan orang kayak begitu. Ya, makanya sekali lagi kepada Polda Metro Jaya, pilihlah humas yang tidak bermasalah. Ini polisi paling bermasalah yang ada di Indonesia tuh setelah si Listio Sigit. Setelah Listio Sigit yang paling bermasalah tuh siapa? Si Bohudi ini. Lah kok malah jadi wajahnya polisi Polda Metro? Heran saya mah. Tapi nggak jadi heran, soalnya Indonesia. Ya, nah itu. Jadi ini orang yang sedari awal sudah mengatakan kepada masyarakat agar jangan menggunakan nalar kritisnya. Malu-maluin. Kita lanjut dulu nih. Di Dialog Prime, kematian Sutrimo yang diduga pernah menjadi pegawai ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai kepala rumah tangga masih menyisakan sejumlah pertanyaan, mulai dari kronologi kejadian, penyebab kematian hingga pihak-pihak yang berada di sekitar korban. Sebelum dibawa ke rumah sakit, berbagai kejanggalan muncul pemirsa. Opsi penyelidikan dan ekshumasi dibuka pihak kepolisian agar transparan dan terkuak fakta secara objektif dan tidak hanya berhenti pada spekulasi. Kita akan membahasnya bersama pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril, ada juga sosiolog kriminal yang juga dosen Purna UGM Suprapto serta anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil. Kita sapa para narasumber. Selamat sore Mas Reza, Pak Suprapto, Bang Nasir. Selamat sore, Assalamualaikum. Ya, selamat sore. Waalaikumsalam. Saya ingin ke Pak Suprapto terlebih dahulu ya dalam kasus kematian Sutrimo yang ke situ coba kembali dulu kepada si Bohudi tadi. Di dalam perkara atau pidana pembunuhan itu kan ada lead ya, tatkala ada seseorang ditemukan mati tidak wajar, itu yang pertama kali dalam posisi kepolisian ini ada tindak pidana, ini ada unsur pidana, baik itu sengaja atau tidak. Itu yang ada di pikiran penyidik tuh. Nah, apalagi di dalam pikiran masyarakat yang bebas nilai di dalam berpikir begitu. Nah, setelah itu ya, polisi ini pasti mencari kemungkinan sekecil apapun. Makanya nanti dicari ini si yang meninggal ini, apakah dia sebelum meninggal ada konflik, apakah dia punya hutang, ataukah dia itu punya teman dekat begitu. Itu pasti dicari tuh, dipintai keterangannya untuk mendapatkan dalil awal, argumen awal terhadap terjadinya tindak pidana. Lah ini Bohudi ya, nyuruh kita itu supaya tidak berpikir saking didengkul otaknya, dan dia itu ingin supaya kita juga menaruh otak kita di dengkul. Dia mengatakan jangan berspekulasi. Padahal nuansa unsur kesengajaan atau unsur pembunuhan di dalam permasalahan ini kuat sekali. Bagaimana tidak? Ini bukan hanya sekedar sang mayat ini ya, almarhum ini dia punya hubungan asmara, yang mana itu pun sudah cukup untuk menduga adanya tindak pidana pembunuhan. Bukan masalah hutang 100-200 ribu ini. Ini masalah orang yang paling mengetahui seluk-beluk keuangan rumah tangga orang yang sedang terlibat giga korupsi, yang mana dia mati bersamaan dengan matinya Humas IKN, yang bersamaan dengan ditangkapnya Jampitsus tuh, ex Jampitsus. Terus dikatakan kita jangan berspekulasi begitu. Ya kita hormati apa yang disebutkan oleh keluarga bahwa mereka sudah ikhlas, itu hak mereka. Tetapi jangan sampai intelektualitas itu dibunuh juga. Ya ini bangsa mau dijadiin bangsa apa kalau begitu cara berpikirnya? Dianggap ada sejumlah kejanggalan di sini. Apa sih yang seharusnya diperhatikan oleh pihak kepolisian dalam rekonstruksi peristiwa secara utuh, dan kacamata Anda dari segi sosiolog kriminal? Baik, beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi para penegak hukum tentunya adalah yang pertama harus betul-betul mencermati data, atau dalam hal ini adalah barang-barang bukti yang ada di TKP maupun sampai pada ketika korban ini sudah ada di rumah sakit ya, karena itu akan memberikan informasi penting. Dan selain itu juga harus didukung dengan
cerita ataupun penjelasan dari para saksi yang pertama kali mengetahui sampai dengan saksi-saksi yang kemudian bisa mengikuti proses itu dari pertama kali ditemukan sampai si korban ini atau yang meninggal ini, ya saya belum tentu bahwa itu adalah korban pembunuhan, itu sampai di rumah sakit. Demikian. Oke, Mas Reza. Baik, itu normatif ya, tidak ada yang baru yang disebutkan oleh, kalau tidak salah namanya Pak Suprapto. Dari perspektif Anda, apa saja sih indikator yang secara ilmiah dikategorikan sebagai kematian janggal dalam kasus ini, atau publik terlalu dini menyimpulkan soal ataupun menarik kesimpulan dalam kasus ini, Mas Reza? Justru saya bingung bukan alang kepalang ketika di awal perbincangan ini dinarasikan bahwa almarhum Soetrimo meninggal dalam kondisi kematian tidak wajar. Apa yang sesungguhnya dimaksud dengan kematian tidak wajar itu? Karena dari sudut pandang psikologi forensik, dan saya berpikir juga di kedokteran forensik, berbicara tentang kematian, situasi yang melingkupi kematian ada 4 kemungkinannya. Kita singkat menjadi NASH, Natural Accident Suicide Homicide. Saya mulai dari N, natural. Seseorang meninggal akibat situasi yang alami, faktor alami, misalnya seseorang sakit. Yang kedua, accident. Kita definisikan dulu accident di sini agar tidak rancu dengan kecelakaan lalu lintas. Yang dimaksud dengan accident atau kecelakaan adalah seseorang tengah melakukan suatu kegiatan, tiba-tiba tanpa dia duga, tanpa dia antisipasi, dia masuk ke dalam situasi yang betul-betul berada di luar kendali. Itu definisi accident atau kecelakaan. Jadi kita bayangkan seseorang meninggal akibat kecelakaan adalah karena misalnya tanpa dia sengaja, tanpa dia duga, dia memasukkan zat kimia yang berbahaya ke dalam tubuhnya. Tanpa dia sengaja. Itu accident. Yang ketiga, suicide. Bahwa seseorang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan yang keempat, homicide. Seseorang kehilangan nyawa akibat perbuatan orang lain. Nah, ketika sekali lagi dikatakan bahwa almarhum Soetrimo meninggal dalam kondisi kematian tidak wajar, diksi kematian tidak wajar itu menggiring saya untuk berpikir bahwa ini berarti kematiannya bukan karena faktor alami atau natural. Bukan natural, ya. Tapi ada kemungkinan accident, ada kemungkinan suicide, ada kemungkinan homicide. Kita sisir lagi. Menurut saya, hitung-hitungan saya, tentu saja ini perlu diinvestigasi, kemungkinan suicide pun bisa dikesampingkan. Berarti ketika sekali lagi dikatakan bahwa almarhum Soetrimo meninggal dalam kondisi kematian tidak wajar, tersisa 2 kemungkinan, yaitu meninggal akibat kecelakaan ataukah meninggal akibat perbuatan orang lain. Dari 2 kemungkinan yang tersisa ini, ada pidana di mana? Hanya 1, yaitu homicide. Kemungkinan seseorang meninggal akibat perbuatan orang lain atau homicide. Nah, kalau almarhum Soetrimo dikatakan kematian tidak wajar dan ini bersangkut paut dengan pidana alias yang bersangkutan meninggal akibat perbuatan orang lain, maka relevan kerja kepolisian untuk menelusuri lebih jauh tentang sebab musabab, tentang keterkaitan meninggalnya almarhum dengan kemungkinan adanya kasus-kasus hukum lain. Itu menjadi suatu hal yang relevan. Tapi kalau kemudian kematian tidak wajar itu dimaknai atau nantinya dikonkretkan lewat otopsi sebagai akibat kecelakaan, maka menurut saya tidak ada relevansinya kerja kepolisian karena itu bukan merupakan persoalan pidana. Oke, baik. Bang Nasir. Sebentar ini. Wah, aplaus ya. Duh, kalau Indonesia medianya dipenuhi oleh orang-orang cerdas seperti ini. Udah dari dulu kita itu lebih jauh maju daripada China nih. Ini kalau ada 4 kemungkinan, tatkala ada seseorang mati begitu ya, ada 4 kemungkinan: natural, accident, suicide, dan homicide. Yang mana kalau kita masuk sekarang ke dalam permasalahan Pak siapa tadi namanya, almarhum lah saya katakan demikian ya. Ini sudah bisa dipastikan bahwa yang namanya natural cause itu mati secara wajar itu tidak ada, jelas. Karena ini bagaimanapun tidak wajar ya. Ya, keluar busa dari mulut wajar bagaimana begitu. Jadi ini bukan natural cause. Maka kemungkinannya ini adalah accident. Kemungkinan itu atau suicide atau homicide. Disambungkan oleh Pak Reza Indragiri ini dengan tugas kepolisian masuk di dalam permasalahan ini. Ngapain si Behudi sampai ikut-ikutan ngomong dalam permasalahan ini? Lah berarti kepolisian, makanya kenapa mereka ikutan ngomong, ikutan berbicara, ini bukan accident dalam pengertian itu bukan masuk minum kopi
tapi dia minum sesuatu yang disangka kopi padahal baygon, begitulah kita kata apa kira-kiranya begitu ya, dikira aja kopi padahal baygon. Itu accident. Itu tidak terjadi karena kalau itu terjadi tidak relevan juga polisi masuk di situ. Nah, yang mana pada akhirnya kan kemungkinannya apabila polisi sudah masuk sedari awal polisi menyatakan di sini ada homicide. Karena apabila dia itu misalkan suicide ya, apabila dia itu adalah tindakan bunuh diri misalkan, maka polisi pun tidak akan masuk untuk menyidik di situ ada apa. Ya sudah, tinggal disebut, tidak perlu berspekulasi, gak perlu seperti itu. Maka tatkala polisi masuk ke dalam penyidikan, berarti pada diri polisi sendiri pun sudah ada sangkaan bahwa ini adalah homicide, ini adalah pembunuhan, yang mana orang lain bertanggung jawab atas kematian ini. Nah, disinilah kalau kemudian polisi masuk ke situ, kemudian diomongin sama si Budi, jangan berspekulasi. Oh, si Budinya itu. Ya, ini tidak relevan polisi masuk kalau itu suicide, kan begitu tadi katanya, kata Pak Giri itu. Wah, ini mah luar biasa, apalagi sampai dilakukan otopsi. Dia dilakukan otopsi berarti dari awal minimalnya ada dugaan homicide. Apalagi jika kita tidak melihat kejadian itu hanyalah sebuah kejadian kematian, tapi kita melihat itu adalah sebuah kejadian kematian yang mana orang yang mati ini berhubungan dengan kasus giga korupsi, meskipun kasus giga korupsi itu tidak melekat pada diri sang mayat ini. Ya, ini bagus sekali Pak Reza Indragiri itu. Tadi sudah dijelaskan ya oleh Mas Reza dan juga Pak Suprapto dari perspektifnya masing-masing sejumlah kemungkinan yang terjadi. Bagaimana penyidik dapat menjamin pemeriksaan ini bisa berlangsung secara independen? Mengingat korban juga disebut pernah bekerja ya di lingkungan ex pejabat Jampitsus yang saat ini menjadi tersangka. Jelek banget jaringannya. Bang Nasir, bisa mendengar suara saya? Iya, dengar suaranya, tapi terputus-putus, Naila. Baik, saya ulangi ya. Tadi kan kita sudah... bagaimana Komisi 3 mendorong, terutama dari pihak kepolisian ya, untuk bisa menjamin pemeriksaan berlangsung secara independen, Bang Nasir? Betul, jadi saya pikir polisi tidak perlu menunggu laporan, ya, tapi harus segera bertindak, karena memang kalau saya perhatikan kematiannya itu seperti tidak wajar, ya. Atau tidak alami sebagaimana yang disampaikan oleh saudara Reza tadi. Nah, karena itu spekulasi kan akhirnya berkembang ya, karena beliau diduga sebagai karungganya mantan Jampitsus ya. Kemudian tersebar juga informasi banyak tahu ya, siapa yang masuk ke rumah, apa saja dan lain sebagainya, sehingga diduga dia adalah salah satu saksi kunci ya, untuk kasus yang hari ini menimpa mantan Jampitsus, ya kan. Oleh karena itu sekali lagi polisi tidak perlu menunggu laporan ya, apakah dari pihak keluarga atau lain sebagainya, tapi segera mengambil sikap, mengambil tindakan untuk melakukan ya penyelidikan terkait dengan kematian tersebut, apakah ada hubungannya dengan apa yang dia ketahui terkait dengan katakanlah sepak terjang mantan Jampitsus terkait dengan kasus yang hari ini melilitnya, atau seperti apa. Jadi karena saya baca di berita, satu berita katanya polisi menunggu laporan. Saya pikir polisi tidak perlu menunggu laporan, karena ini seperti drama sepertinya ya. Drama seperti film-film drama yang mengisahkan tentang pembunuhan, lalu ada saksi dan lain sebagainya, yang menurut saya semakin menarik ini. Dan tentu saja kalau bisa didalami secara serius ya, dalam konteks untuk kepentingan hukum, saya percaya ini akan semakin menarik, apalagi ya dia diduga adalah karungganya mantan Jampitsus tersebut. Tapi sayangnya yang bersangkutan telah meninggal, sehingga kemudian kita tidak bisa banyak mendapatkan informasi terkait dugaan-dugaan bahwa beliau adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari kasus yang melilit mantan Jampitsus tersebut. Oke, Pak Suprapto menyambung apa yang sebentar ini Pak Nasir ini DPR ya, Pak Nasir Jamil ini. Ini bahasanya tidak ada simpatinya sama sekali. Ini semakin menarik. Orang mati lah menarik deh. Aduh, gimana ini?
Tapi ya nggak apa-apalah ya, dari segi pola pikirnya seperti itu ya, nggak usah ada empati segala. Nah ini menarik ya yang dikatakan oleh Pak Nasir. Ini tidak perlu ada laporan. Kalaupun misalkan ada laporan seperti tadi ya, di blow up kan, keluarga sudah pasrah, keluarga sudah ikhlas. Itu tidak relevan. Keikhlasan keluarga itu tidak akan menjadikan sebuah tindakan homicide itu menjadi terhapus. Nah makanya arahan dari Pak Nasir ini, kematian sang almarhum ini sudah jelas tidak alami. Sudah bisa dipastikan itu tidak alamiah, bukan natural cause. Berarti sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Reza Indragiri. Tinggal permasalahannya sekarang begini, apakah kepolisian itu mau mendalami ini, yang mana masalahnya sebetulnya bukan pada mau dan tidak mau. Ini masalahnya adalah menunaikan undang-undang. Apabila ini adalah penunaian undang-undang, maka otopsi itu wajib dilakukan oleh lembaga yang independen. Begitu ya, jika kepolisian sudah tidak mendapatkan kepercayaan. Tetapi dalam penegakan hukum sebetulnya kepolisian tidak perlu memakai lembaga yang independen, cukup dengan kepolisian saja. Hanya saja sekarang kita sedang berada dalam posisi bahwa kepolisian itu tidak dipercayai. Nah itu jadi dalam pengertian penegakan hukum dan kepercayaan masyarakat. Hanya saja apabila ini penegakan hukum saja yang kita lihat, kepolisian sudah harus langsung masuk tanpa menunggu ada laporan, atau bahkan apabila ada pernyataan sudah ikhlas dari keluarga, karena itu tidak relevan, karena ini adalah kematian yang tidak natural, yang bukan, kemungkinan besar ini bukan suicide, kemungkinan besar juga ini bukan accident, ini kemungkinan besarnya adalah homicide. Begitu, makanya dikatakan ini akan menarik. Nah sekarang ya, cuman saya sebagai masyarakat begitu ya, bagaimana bisa melihat saya itu kepolisian Polda Metro Jaya akan menyelesaikan permasalahan ini. Lah di dalamnya ada si Behudi 52M yang dia itu punya track record 165 nyawa melayang tidak diselidiki. Ayo, mau gimana? Jadi kalau kita tidak percaya kepada institusi kepolisian, bukan hanya kepada oknumnya kalau sekarang ya, bukan hanya kepada individunya, ya wajar. Kenapa? Karena kepolisian itu wajahnya itu kan oknum. Wajahnya itu adalah individu. Lah individunya ini adalah individu terburuk yang ada, yang dijadikan wajah Polda Metro Jaya. Memalukan nih, memalukan. Disampaikan oleh Bang Nasir tadi, pihak kepolisian harus sesegera mungkin ya, secara cepat, sigap, jangan sampai ada keterlambatan, misalnya mengamankan lokasi kejadian dan barang-barang korban. Ini kan berpotensi menghilangkan atau merusak barang penting bagi pihak penyidik itu. Bagaimana penjelasannya dari sosiolog kriminolog? Iya, jadi kalau memang kita kemudian mengasumsikan bahwa itu, kalau saya kemudian mengutip apa yang tadi disampaikan Pak Reza, bukan natural gitu ya, karena saya juga sempat membaca di berita bahwa keluar buih itu juga bisa bukan karena dia diracun atau menelan racun, tapi bisa juga epilepsi pun itu juga bisa bergejala itu. Jauh. Tetapi kalau kita memang sudah mengasumsikan bahwa ada indikasi bahwa itu masuk dalam kategori keempat dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Reza, bahwa ada kemungkinan karena perbuatan orang lain, memang tidak perlu, meskipun kita mengenal triangle of gold dari proses peradilan harus ada laporan gitu. Saya kira saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Nasir, tidak harus menunggu ada laporan gitu, sepanjang misalnya memang mendapatkan tanda-tanda atau barang bukti dan juga saksi-saksi yang mengarah bahwa itu bukan kematian yang disebabkan oleh faktor natural ataupun suicide gitu ya. Jadi saya kira itu betul-betul harus segera diproses sampai kemudian menghasilkan hasil dari lab forensik, otopsinya seperti apa, karena buih itu juga bisa diketahui apakah itu racun atau itu dari penyakit yang diderita oleh almarhum. Demikian. Oke, saat ini kan banyak spekulasi yang berkembang di masyarakat ya. Dan sebentar, sampai saat ini berarti sepakat ketiga ahli ini, Pak Reza, Pak Suprapto tadi kalau tidak salah namanya, dan Pak Nasir, ini sepakat bahwa kepolisian tidak usah menunggu laporan siapapun, harus langsung mengusut karena ini tidak natural, itu sudah pasti, dan keadaan ini sebagai accident dan suicide itu pun sangat jauh. Ini kemungkinan besar adalah homicide. Akan tunggu nanti proses perkembangannya, jangan sampai mencederai kepercayaan publik juga. Pak Suprapto, sebagai sosiolog, Anda melihat saat ini seperti apa ya isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat dalam menyikapi kasus ini? Sosiolog. Ya, masyarakat memang karena kebetulan posisi Sutrimo ini atau almarhum ini
pernah berada di menjadi kepala rumah tangga gitu ya di seseorang yang sedang kena kasus, lalu banyak spekulasi yang bermunculan dan menduga-duga jangan-jangan ini ada kaitannya dengan posisi dia sebelumnya gitu, dan itu makanya perlu juga ditelusuri betul gitu, bahwa katanya setelah dari rumah itu kan dia berada di Kebumen atau di kota mana saya lupa, kenapa tiba-tiba misalnya berada di daerah itu atau di tempat itu. Jadi saya kira itu, dan kemudian yang akan sangat membantu itu adalah apa yang ada di handphone dia gitu, karena biasanya semua peristiwa itu tidak akan tiba-tiba akan ada ancaman, ada peringatan, ada berbagai macam hal yang kemudian menteror gitu ya, sehingga itu bisa dilacak dari antara lain melalui apa yang dia miliki. Baik, Mas Reza, bagaimana Baik, psikologi? itu fakta yang baru saya ketahui ya. Ini dari Kebumen, kok tiba-tiba ada di situ? Ya iya, gimana polisi? Ayo jawab. Tuh, Budi ngomong dong. Apa yang dia miliki. Baik, Mas Reza, bagaimana psikologi forensik membantu memisahkan antara fakta, asumsi, dan narasi yang saat ini tengah berkembang di masyarakat ataupun di ruang publik, Mas Reza? Mas Reza, audionya belum terdengar. Ya, silakan. Saya pikir saya perlu mundur satu langkah, sekedar memberikan semacam pengingat kepada teman-teman di otoritas penegakan hukum agar ekstra hati-hati ketika menggunakan istilah ataupun diksi yang bisa berimplikasi saintifik. Misalnya tadi digunakan diksi kematian tidak wajar, istilah itu tidak ada. Jadi kalau digunakan diksi tidak wajar, itu serta-merta sekali lagi menggiring pemikiran saya untuk berpandangan almarhum meninggal bukan akibat faktor alami. Dan boleh jadi juga bukan akibat keputusannya untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi tersisa dua kemungkinan, yaitu accident ataukah homicide. Nah, untuk mengetahui atau mengidentifikasi seberapa vital sesungguhnya posisi almarhum dalam kasus yang membelit Febri, menurut saya jalan yang paling mudah ya silakan saja cek berkas di Kortas Tipikor Polri. Apakah nama almarhum tercantum tidak dalam daftar saksi? Dan juga silakan dicek ke LPSK. Apakah seandainya almarhum ini namanya tercantum di dalam daftar saksi Kortas Tipikor Polri, apakah almarhum kemudian namanya disampaikan ke LPSK guna mendapatkan perlindungan? Kalau ya, tentu ini menjadi sebuah kegagalan besar bahwa seorang katakanlah saksi yang memiliki keterangan mahkota, keterangan emas ternyata tidak berhasil dilindungi, sehingga ya mulai tersebar kasak kusuk bahwa almarhum meninggal akibat perbuatan orang lain atau almarhum meninggal akibat kecelakaan. Itu merupakan sebuah situasi yang menurut saya sangat getir seandainya betul-betul sekali lagi almarhum namanya masuk dalam daftar saksi yang semestinya dilindungi oleh LPSK. Tetapi saya mendapat informasi bahwa pagi hari jasad almarhum ditemukan, kemudian pada malam harinya, kalau saya tidak salah, almarhum sudah dikebumikan. Jarak waktu dari Jakarta ke kampung halaman almarhum, kalau saya tidak salah Banyumas atau semacam itu, jarak waktu yang sedemikian rupa itu tampaknya tidak berlangsung otopsi terhadap jasad almarhum. Tidak dilakukannya otopsi mengindikasikan bahwa tidak ada urgensi, bahkan mungkin tidak ada relevansi antara almarhum dengan kasus yang sekali lagi sedang dihadapi oleh katakanlah majikannya. Baik, sebentar ya. Ini waktu saya sudah habis. Saya sudah menangkap apa yang mau dikatakan oleh Pak Reza Indragiri. Kesimpulannya apa? Begini, kepolisian apabila dia itu mau dipercaya oleh masyarakat, maka kepolisian itu harus melaksanakan tugasnya dengan cara apa? Lihat nih di LPSK ya atau Kortas Tipikor, apakah ini masuk ke dalam saksi atau tidak. Tetapi permasalahannya pengecekan itu tidak ada. Kenapa? Karena sesaat setelah almarhum meninggal langsung diambil ke Banyumas tuh. Kalau tidak salah tadi namanya ya, Kebumen. Ya, nah itu ke Kebumen apa Banyumas tadi bahasanya. Ya pokoknya langsung tidak ada penyelidikan lah begitu ya. Itu dulu. Termul mudah-mudahan binasa. Untuk Anda yang bukan termul, wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.